Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Laila Nuridayah dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu munasabah. Munasabah secara bahasa berarti kecocokan, kesesuaian atau kepantasan. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Sedangkan ilmu munasabah sendiri ialah ilmu yang mempelajari hubungan suatu ayat dengan ayat lainnya atau suatu surat dengan surat lainnya. Selanjutnya, macam-macam munasabah. Kurang lebih ada 8 macam-macam munasabah yang ada di Al-Quran. Sebagai berikut. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, yang berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dengan isi yang dikandungnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Yang kelima, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Yang keenam, munasabah antara pemisah atau fasilah dan isi ayat. Yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Yang kedelapan, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Bagaimana sih cara mengetahui munasabah? As-Suyuti menjelaskan, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah. Antara lain, yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Yang terakhir, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Adapun fungsi dari ilmu munasabah. Mana Al-Hotan mendeskripsikan bahwa fungsi munasabah yaitu untuk menjelaskan secara rinci tentang kekuasaan makna dan kemujizatan Al-Quran dari segi balaghonya. Di samping itu, munasabah juga dijadikan kacamata untuk melihat untaian yang teratur dari firman dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Az-Zarkazi juga menerangkan bahwa fungsi munasabah merupakan menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain menjadikan tampak adanya keterkaitan. Contoh munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, hubungan surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar, yakni hubungan surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq menjelaskan tentang Nabi dan umatnya disuruh membaca atau yang disebut dengan Iqra. Yang harus dibaca itu banyak sekali, namun yang harus lebih dibaca adalah Al-Quran. Maka wajarlah jika surat berikutnya adalah surat Al-Qadar yang menjelaskan turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan surat dalam Al-Quran. Yang kedua, hubungan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Hubungan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Pada awal surat Al-Baqarah tertulis, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Pada surat Al-Fatihah tercantum dalam kalimat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini berarti bahwa ketika mereka meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka Allah menjawab, jalan lurus yang kalian minta ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, keserasian surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un. Keserasian surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un ini adalah hubungan dua hal yang berlawanan.
Dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik, bakhil, atau tidak memberi makan fakir miskin dan anak yatim, meninggalkan sholat, riya atau suka pamer, dan tidak mau membayar zakat. Dalam surat Al-Kautsar, Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu banyak sekali. Atau lawan dari bakhil, mengapa kamu bakhil? Tetaplah menegakkan sholat. Sholat kamu itu hendaklah karena Allah, dan berkorbanlah. Lawan dari enggan membayar zakat, inilah keserasian yang mengagumkan sebagai petanda adanya hikmah dalam susunan surat-surat dalam Al-Quran. Pandangan ulama tentang munasabah. Sebagaimana cabang ulumul Quran yang lain, ilmu munasabah juga ada pro dan kontra. Sebagian ulama tidak mengakui eksistensi ilmu munasabah dengan alasan bahwa ayat Al-Quran merupakan unit-unit yang berdiri sendiri atau mustaqilah, dan di antara ayat-ayat Al-Quran yang diletakkan berurutan di dalam mushaf, banyak yang turun dengan interval waktu yang sangat panjang, maka bukan suatu keharusan adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau yang disebut Mahmud, Syaltut, dan Ma'ruf ad-Dulibi. Pendapat ulama tentang keberadaan munasabah secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama menampung dan mengembangkan munasabah dengan menafsirkan ayat, sedang kelompok lain tidak memperhatikan munasabah dalam tafsiran sebuah ayat. Ar-Razi adalah orang yang menaruh perhatian terhadap munasabah penafsiran, baik hubungan antar ayat maupun antar surat. Yazhamuddin An-Naisaburi dan Abu Hayyan Al-Andalusi hanya munasabah antar ayat. Ar-Zarqani, ulama yang hidup abad 14 Hijriah, kitab tafsir banyak melakukan pembahasan munasabah. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang kedua, dapat diketahui mutuh dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan satu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lain.